Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razikin dengan nomor NIM 19060464098 dari kelas 2019C. Baik, di sini saya akan mempraktekkan manipulasi otot bagian tungkai belakang, depan, perut, dada, dan punggung guna memenuhi tugas mata kuliah massage olahraga. Sebelum melakukan praktek massage, di sini saya akan memperkenalkan alat-alat yang digunakan untuk massage. Untuk yang pertama ada bantal, yang kedua ada bantal guling, yang ketiga ada kain yang berfungsi sebagai alas atau pelapis alas supaya alas tidak terkena minyak. Kemudian yang keempat ada 3 handuk yang memiliki fungsi yang berbeda-beda nantinya. Kemudian yang utama di sini saya akan memakai baby oil. Bisa kalian menggunakan hand body atau yang lainnya sekiranya nyaman untuk pasien. Baik, sebelum melakukan praktek, di sini saya akan menata alat-alat yang digunakan untuk massage. Yang pertama adalah kain. Selesai. Untuk selanjutnya saya akan memanggil pasien yang saya gunakan untuk praktek massage. Monggo masuk, Mas. Di sini saya akan menaruh bantal guling pada kaki supaya peredaran darah di kaki itu lancar. Kemudian yang pertama saya akan memakai handuk yang berguna untuk membersihkan keringat atau apa di bagian tubuh yang memassage atau massage. Dan selanjutnya di sini saya akan menaruh handuk pada pantat bagian belakang. Kemudian tekuk ke dalam supaya handuk ini berfungsi supaya celana pasien tidak terkena minyak dan tidak mengganggu kenyamanan pasien. Baik, sebelum saya melakukan manipulasi, di sini saya menggunakan akan menuangkan baby oil terlebih dahulu pada pasien. Tuangkan secukupnya pada tangan, jangan lupa ditutup. Kemudian oleskan pada paha bagian kiri. Baik, sebelum saya melakukan manipulasi, di sini saya akan menggunakan 4 manipulasi. Untuk yang pertama adalah explorase, yang kedua patrisase, yang ketiga Walken, yang keempat checking, dan yang terakhir itu kembali ke manipulasi yang awal atau explorase. Di sini saya akan
Yang pertama, saya akan melakukan manipulasi effleurage pada paha bagian kiri. Kenapa demikian? Karena usahakan ketika memasas itu mulai dari dahulukan bagian yang kiri terlebih dahulu. Untuk yang pertama, tangan kiri berada di atas dan tangan kanan berada di bawah, karena saya memasas pada bagian kiri. Begitupun sebaliknya, ketika saya memasas pada bagian kanan, maka tangan kanan berada di atas dan tangan kiri berada di bawah. Kemudian lakukan effleurage, tekan ke atas, ketika kembali ke bawah tanpa ada tekanan. Lakukan gerakan ini berulang-ulang. Cukup. Untuk yang kedua, petrisase atau peras tekan. Letakkan kedua tangan di atas paha, kemudian posisi ibu jari saling sejajar, kemudian tekan ke atas, kembali ke bawah. Lakukan gerakan ini berulang-ulang. Cukup. Kemudian yang ketiga, worken atau menggosok. Letakkan tangan kanan berada di paha bagian dalam, kemudian tangan kiri berada di paha bagian luar. Kemudian angkat ke atas dan gosok supaya otot-otot pada paha tersebut terkena. Lakukan gerakan ini berulang-ulang. Cukup. Untuk yang keempat adalah shaking atau menggoncang. Angkat kaki supaya kaki lebih rileks, kemudian pegang pada pergelangan kaki dan goncang pada paha bagian kiri. Jika tidak kuat menggunakan satu tangan, bisa menggunakan dua tangan. Cukup. Untuk yang terakhir, ialah kembali ke manipulasi yang awal, yaitu effleurage. Cukup. Selanjutnya adalah paha bagian kanan. Untuk manipulasinya sama seperti paha bagian kiri, yaitu yang pertama effleurage, yang kedua petrisase, yang ketiga worken, yang keempat shaking. Kemudian yang terakhir kembali ke manipulasi yang awal. Baik, untuk yang pertama adalah effleurage, yaitu menekan. Tuangkan minyak cukupnya. Oleskan pada paha bagian kanan. Kemudian letakkan tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah. Mengapa demikian? Karena di sini saya manipulasi pada paha bagian kanan, maka tangan kanan berada di atas dan tangan kiri berada di bawah.
tekan ke atas, dan ketika kembali tanpa ada tekanan. Cukup. Untuk yang kedua adalah petrisase, yaitu tekan peras. Posisi tangan di atas paha, kemudian ibu jari saling sejajar, kemudian lakukan tekan peras. Cukup. Untuk yang selanjutnya adalah walken atau menggesek. Letakkan tangan kiri berada di paha bagian dalam, kemudian tangan kanan berada di luar paha, kemudian angkat ke atas supaya otot-otot terkena, dan lakukan gesekan. Cukup. Untuk yang keempat adalah shaking atau menggocang. Cukup. Yang terakhir adalah kembali kepada manipulasi yang awal atau eksplorasi. Cukup, selesai. Untuk yang terakhir, jangan lupa kita bersihkan minyak yang ada pada paha pasien supaya tidak mengganggu kenyamanan pasien. Yang pertama adalah letakkan handuk pada telapak tangan, kemudian pegang pada bagian paha, kemudian lakukan kita bersihkan pada bagian paha tersebut. Oh iya, tadi saya lupa, untuk yang kiri belum dibersihkan, sekarang saya bersihkan juga. Kemudian kita lepas handuknya. Baik, untuk selanjutnya saya pindah ke bagian betis. Jangan lupa paha ditutup supaya celana juga tidak terkena minyak. Oh ya, ketika kita memasas pada bagian betis ini, kita harus berhati-hati pada bagian bawah lutut ini, karena di sini banyak syaraf atau urat-urat. Ketika kita menekan terlalu keras, takutnya nanti terjadi pembengkakan pada bawah lutut. Untuk bagian betis ini saya sama menggunakan 4 manipulasi. Untuk yang pertama eksplorasi, yang kedua petrisase, yang ketiga walken, yang keempat shaking. Pertama, tuangkan minyak cukupnya, kemudian oleskan pada betis bagian kiri. Untuk manipulasi yang pertama adalah eksplorase. Letakkan tangan kiri berada di atas dan tangan kanan berada di bawah, kemudian tekan ke atas
dan kembali ke bawah tanpa tekanan. Lakukan gerakan ini berulang-ulang. Cukup. Untuk yang kedua adalah petrisase atau tekan keras. Sama, tangan berada di atas titik, kemudian ibu jari saling berjajar. Dia lakukan tekan keras. Cukup. Untuk yang ketiga adalah walken atau menggesek. Letakkan tangan kanan berada di betis bagian dalam, kemudian tangan kiri berada di luar, kemudian angkat ke atas supaya otot-ototnya terkena. Cukup. Untuk yang keempat adalah shaking atau menggoncang. Angkat kaki, kemudian pegang pada pergelangan kaki, lalu goncang. Jika tidak kuat bisa menggunakan dua tangan. Cukup. Untuk yang terakhir kembali pada manipulasi yang awal atau eksplorasi. Kemudian jangan lupa bersihkan minyak yang terdapat pada betis bagian kiri. Cukup. Baik, untuk selanjutnya saya pindah ke betis bagian kanan. Untuk manipulasinya sama seperti betis pada bagian kiri. Yang pertama adalah eksplorasi, yang kedua petrisase, yang ketiga walken, dan yang keempat adalah shaking. Untuk yang terakhir itu kembali pada manipulasi yang awal atau eksplorasi. Untuk yang pertama adalah manipulasi eksplorasi. Cukup. Untuk yang kedua adalah petrisase atau tekan peras. Cukup. Untuk yang ketiga adalah walken atau menggesek. Letakkan tangan kanan berada di bagian tangan kiri berada di betis bagian dalam, kemudian tangan kanan berada di luar, kemudian angkat ke atas, melakukan gosokan. Cukup. Untuk yang keempat adalah shaking atau menggoncang.
terakhir kembali pada manipulasi yang awal atau eflorase. Cukup. Jangan lupa bersihkan. Selesai. Baik, untuk selanjutnya saya pindah ke bagian tumit. Untuk tumit ini berbeda dengan manipulasi pada bagian paha dan betis. Untuk manipulasi pada bagian tumit ini menggunakan 3 manipulasi. Untuk yang pertama eflorase, yang kedua metrisase, yang ketiga shaking, dan yang seterusnya kembali ke semula atau yang ke awal atau eflorase. Baik, untuk yang pertama tuangkan baby oil secukupnya dan oleskan pada betis. Untuk yang pertama saya akan melakukan manipulasi eflorase atau dengan menggosok menggunakan telapak tangan. Cukup. Untuk yang kedua saya akan memperhatikan manipulasi metrisase. Pada manipulasi ini kaki ditutup dengan handuk, kemudian pegang telapak kaki menggunakan jari-jari dan lakukan pemijatan. Cukup. Untuk selanjutnya adalah manipulasi shaking atau menggoncang. Pegang pada pergelangan kaki, kemudian pegang ujung kaki dan gerakan ke kanan dan ke kiri. Cukup. Untuk yang terakhir adalah kembali kepada manipulasi yang awal atau eflorase, itu menekan dengan telapak tangan. Cukup. Jangan lupa bersihkan tumit dengan handuk. Untuk selanjutnya saya pindah ke tumit bagian kanan. Oleskan baby oil pada tumit. Untuk manipulasi pada bagian kanan ini sama seperti manipulasi pada tumit bagian kiri. Yang pertama adalah eflorase, yang kedua metrisase, yang ketiga shaking, dan yang terakhir kembali ke awal lagi. Yang pertama adalah manipulasi eflorase, menekan dengan telapak tangan. Cukup. Untuk yang kedua adalah metrisase. Tutup telapak kaki menggunakan handuk, kemudian letakkan
jari-jari pada telapak kaki dan lakukan pijatan. Untuk yang ketiga adalah shaking atau mengoncang. Cukup. Untuk yang terakhir kembali pada manipulasi yang awal atau explorase. Selesai. Jangan lupa bersihkan tumit dengan handuk. Baik, selanjutnya saya pindah ke bagian punggung. Sebelum saya memperhatikan manipulasi pada punggung, yang pertama posisikan anatomi tubuh dengan sempurna dengan meletakkan kedua tangan di samping tubuh. Sebelum kita melakukan massage, siapkan pasien terlebih dahulu. Untuk yang pertama, letakkan handuk pada pantat bagian belakang, kemudian angkat sedikit celananya dan masukkan ke dalam. Handuk ini berfungsi supaya celana pasien tidak terkena minyak. Selesai. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum saya memperhatikan massage, tuangkan minyak terlebih dahulu pada punggung pasien. Cukupnya. Jangan lupa tutup. Dan oleskan pada punggung atau pinggang pasien. Baik, untuk manipulasi yang saya gunakan pada punggung ini berbeda dengan otot bagian tungkai, karena di manipulasi pada punggung ini ada 7 manipulasi. Untuk yang pertama adalah explorase, yang kedua friction, untuk yang ketiga Vulcan, yang keempat tepuk teman, yang kelima shaking, yang keenam skin rolling, yang ketujuh yaitu kembali ke explorase lagi. Untuk yang pertama adalah explorase, yaitu usahakan jangan memasas atau memijat pada tulang belakang atau pada tengah-tengah punggung dan pinggang. Letakkan kedua tangan pada samping, kemudian tekan ke atas dengan beberapa kali. Nah, semisal ketika kita melakukan explorase pada pasien yang bertubuh besar, maka kita bisa menggunakan kedua tangan pada samping punggung terlebih dahulu. Tapi jika pasien memiliki tubuh yang kecil, kita bisa langsung menggunakan dua tangan seperti ini. Cukup. Untuk yang kedua adalah manipulasi friction atau menggunakan ibu jari dengan cara diputar seperti ini. Untuk
yang pertama adalah tekan punggung atau pinggang menggunakan ibu jari, kemudian jalan ke atas dan lakukan putaran. Cukup. Untuk yang ketiga adalah walken atau menggosok. Seperti ini. Cukup. Baik, untuk yang keempat saya menggunakan manipulasi teman mencincang, yaitu seperti ini. Menggunakan kedua tangan, kemudian perkenaannya pada bawah tangan seperti ini. Cukup. Untuk yang kelima yaitu shaking atau menggosok atau menggoncang, yaitu seperti ini, menggunakan telapak tangan seperti ini. Cukup. Untuk yang keenam yaitu manipulasi skin rolling dengan cara menarik kulit, yaitu seperti ini. Ketika melakukan manipulasi ini, usahakan kuku yang ada di tangan itu tidak panjang supaya tidak melukai punggung pasien. Tekan menggunakan ibu jari, kemudian tangan seperti menarik atau melipat kulit seperti ini. Cukup. Untuk yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kembali ke effleurase lagi. Cukup. Jangan lupa bersihkan punggung supaya minyak pada punggung tersebut hilang dan tidak mengganggu kenyamanan pasien. Selesai. Kemudian kita ambil handuk yang ada di pantat bagian belakang.
Baik, untuk selanjutnya saya akan pindah di bagian tungkai depan. Untuk yang pertama saya siapkan handuk terlebih dahulu guna menutupi celana pasien supaya tidak terkena oleh minyak. Baik, di sini saya akan mempraktekkan manipulasi. Yang pertama adalah eksplorase, yang kedua matriksase, yang ketiga Vulcan, yang keempat shaking, dan yang kelima kembali ke eksplorase lagi. Untuk yang pertama, di sini saya akan menuangkan baby oil terlebih dahulu secukupnya. Kemudian kita oleskan pada paha bagian kiri. Baik, untuk manipulasi yang pertama adalah eksplorase. Masih sama, tangan kiri berada di atas dan tangan kanan berada di bawah. Kemudian gesek ke atas dengan tekanan yang penuh, kemudian kembali tanpa tekanan. Ulangi dengan beberapa kali. Cukup. Untuk selanjutnya adalah matriksase atau tekan keras. Posisikan tangan di atas paha bagian depan, kemudian ibu jari saling berjajar, kemudian lakukan tekan keras. Cukup. Untuk yang ketiga adalah Vulcan atau menggosok. Posisikan tangan kanan di paha bagian dalam, kemudian tangan kiri di luar, bagian luar. Kemudian lakukan gosok dengan mengangkat sedikit ototnya ke atas supaya lebih terasa. Lakukan gerakan ini dengan berulang-ulang. Cukup. Untuk yang keempat adalah shaking atau menggoncang. Posisikan kaki sedikit ditekuk, kemudian letakkan tangan di atas paha, kemudian lakukan goncangan. Jika tidak kuat bisa langsung menggunakan dua tangan. Cukup. Untuk yang kelima adalah kembali ke eksplorase lagi. Cukup. Untuk yang terakhir, kita bersihkan minyak yang menempel pada tubuh pasien. Selesai. Baik, untuk selanjutnya saya akan pindah ke paha bagian kanan. Pada paha bagian kanan ini sama persis dengan paha bagian kiri. Untuk manipulasi yang pertama adalah eksplorase, yang kedua matriksase, yang ketiga Vulcan, yang keempat shaking, untuk yang kelima kembali ke eksplorase lagi.
kita oleskan baby oil terlebih dahulu. Baik, untuk manipulasi yang pertama adalah eflorase. Ketika kita melakukan eflorase pada bagian kanan, usahakan tangan kanan berada di atas dan tangan kiri berada di bawah. Jangan langsung lakukan tekanan ke atas. Cukup. Untuk yang kedua adalah metrisase atau tekan peras. Cukup. Untuk yang ketiga adalah bolken atau menggosok. Posisikan tangan kiri berada di paha bagian dalam, kemudian tangan kanan berada di luar. Kemudian lakukan gosokan dengan mengangkat otot-otot pada bagian paha depan. Cukup. Untuk yang keempat adalah shaking atau menggoncang. Kaki usahakan sedikit ditekuk ke atas, kemudian lakukan goncang. Cukup. Untuk yang kelima, kembali pada manipulasi yang pertama atau eflorase. Selesai. Yang terakhir, jangan lupa dibersihkan. Baik, untuk selanjutnya saya akan pindah ke bagian betis. Oh ya, jangan lupa kita ambil terlebih dahulu handuk yang pada bagian paha. Kemudian kita taruh di atas lutut. Untuk yang pertama, di sini saya akan manipulasi pada otot bagian betis pada bagian kiri. Untuk yang pertama, untuk manipulasinya adalah eflorase, metrisase, bolken, shaking, dan kembali ke eflorase lagi, sama seperti pada bagian paha. Baik, untuk yang pertama saya tuangkan baby oil terlebih dahulu secukupnya, kemudian saya oleskan pada bagian betis. Oh ya, jangan lupa bantal guling agak sedikit ditarik ke bawah supaya lebih mudah untuk melakukan manipulasinya. Baik, untuk yang pertama saya akan praktekkan manipulasi eflorase, yaitu menggosok. Usahakan ketika memanipulasi pada bagian betis, usahakan jangan mengenai tulang kering, karena nanti pasien akan merasa kesakitan.
Baik, untuk posisi eflorase yaitu ini. Lakukan dengan berulang-ulang. Cukup. Untuk yang kedua adalah petrisase atau tekan peras. Baik, kita bengkokkan kaki pasien terlebih dahulu. Bengkok. Di sini ada otot, kemudian kita tekan. Kemudian jalan ke atas. Lakukan berulang-ulang. Cukup. Untuk yang ketiga adalah walken atau menggosok. Masih sama gerakannya seperti ini. Cukup. Untuk yang keempat adalah shaking atau menggoncang. Kita goncang pada bagian betis bagian samping seperti ini. Cukup. Untuk yang terakhir atau yang kelima, kita kembali pada manipulasi yang awal atau eflorase. Cukup. Jangan lupa kita bersihkan minyak pada bagian betis. Untuk selanjutnya saya akan pindah pada betis bagian kanan. Untuk manipulasi pada betis bagian kanan sama seperti manipulasi pada betis bagian kiri. Untuk yang pertama adalah eflorase, yang kedua petrisase, yang ketiga walken, yang keempat shaking, dan yang kelima kembali ke eflorase lagi. Kita oleskan dulu ke bagian betis bagian kanan. Baik, untuk yang pertama yaitu eflorase. Cukup. Untuk yang kedua adalah petrisase atau tekan peras. Kita belokkan kaki pasien terlebih dahulu. Cukup. Untuk selanjutnya yaitu walken atau menggosok. Hampir sama manipulasinya. Selesai. Kemudian yang keempat adalah shaking atau menggoncang.
kita tutup dengan eflorase lagi. Selesai, kita bersihkan. Baik, untuk selanjutnya saya pindah ke bagian tumit. Di sini saya akan sedikit mendekatkan kamera supaya lebih jelas. Untuk belum melakukan massage, kita naikkan bantal guling ke atas terlebih dahulu supaya lebih mudah untuk praktekannya. Baik, untuk manipulasi pada bagian tumit ini sama, ada 5, cuman ada salah satu yang berbeda. Untuk yang pertama adalah eflorase, yang kedua petrisase, yang ketiga ada stroking atau mengurut. Ini yang berbeda dari yang lainnya. Untuk yang keempat ada shaking, dan yang kelima kembali ke eflorase lagi. Baik, untuk yang pertama kita tuangkan baby oil terlebih dahulu. Kita oleskan pada bagian punggung. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan mempraktekkan manipulasi eflorase, yaitu seperti ini. Dengan sedikit ditekan. Cukup. Untuk yang kedua adalah petrisase, itu sama seperti yang lain. Kita ambil bagian otot, kemudian kita tekan pada lipatan kulit. Cukup. Untuk yang ketiga adalah stroking atau mengurut, seperti ini. Pada manipulasi stroking ini kita mengurut pada bagian sela-sela dari kaki, dan ke atas. Cukup. Untuk yang keempat adalah shaking atau menggoncang, itu seperti ini. Cukup. Dan yang terakhir kita tutup dengan eflorase. Selesai. Jangan lupa kita bersihkan. Cukup. Baik, untuk selanjutnya saya pindah ke kaki bagian kanan. Kita oleskan terlebih dahulu. Maaf, ini tadi kaki bagian kiri, dan sekarang
Cukup. Untuk yang kedua adalah petrisase. Kita ambil otot, kemudian kita tekan. Cukup. Untuk yang ketiga adalah stroking atau mengurut. Kita urut pada bagian sela-sela jari kaki. Selesai. Untuk yang keempat adalah shaking atau menggoncang. Seperti ini. Cukup. Untuk yang terakhir kita tutup dengan eflorase. Kita bersihkan kaki pasien dengan handuk supaya tidak mengganggu kenyamanan pasien. Selesai. Baik, untuk selanjutnya saya akan pindah ke otot bagian dada dan perut. Untuk bagian dada ini saya akan praktekkan 4 manipulasi. Untuk yang pertama manipulasi eflorase, yang kedua Volkan, yang ketiga shaking, untuk yang keempat kembali ke eflorase lagi. Baik, untuk yang pertama kita siapkan pasien terlebih dahulu. Kita tutup supaya celana pasien tidak terkena minyak. Kemudian kita tuangkan baby oil terlebih dahulu dan kita oleskan pada bagian dada pasien. Untuk yang pertama saya akan praktekkan manipulasi eflorase, yaitu posisi tangan pada bagian dada bagian kanan dan kiri, kemudian gosok ke atas, ambil ke bawah. Pada bagian dada ini eflorase itu ada 2 macam. Untuk yang pertama seperti ini tadi, dan untuk yang kedua yaitu posisikan tangan, jari-jari tangan kebuka, kemudian masukkan pada sela-sela jari, kemudian tekan pada bagian dada. Usahakan semua menempel pada dada. Cukup. Untuk yang kedua adalah Volkan atau menggosok. Seperti ini, sama. Selesai. Untuk yang ketiga adalah
shaking atau mengoncang seperti ini. Cukup. Yang terakhir kita tutup dengan eflorase. Saya pindah ke bagian perut. Untuk manipulasi pada bagian perut ini berbeda. Untuk yang pertama adalah eflorase, yang kedua Walken, yang ketiga itu vibrasen, dan yang keempat racking, kemudian yang kelima kembali ke eflorase. Untuk manipulasi pada bagian perut ini yang berbeda adalah seperti tadi, yaitu vibrasen dan racking, karena manipulasi tersebut digunakan pada otot-otot yang lunak seperti perut. Oke, untuk yang pertama kita tuangkan baby oil terlebih dahulu. Kita oleskan pada perut secukupnya. Baik, untuk yang pertama adalah manipulasi eflorase, yaitu manipulasinya berbeda dengan yang lain. Untuk yang pertama kita tekan pada bagian perut, kemudian tangan kanan berada di atasnya dan kita gerakan seperti ini ke bawah dan samping. Gerakannya itu memutari perut. Misalkan pada bagian perut ini kita harus berhati-hati dan kita harus paham terlebih dahulu. Cukup. Untuk yang kedua adalah Walken, hampir sama gerakannya seperti ini. Cukup. Untuk yang ketiga ini adalah manipulasi yang baru atau vibrasen, yaitu dengan mengetuk seperti ini. Tangan sedikit ada tekanan. Cukup. Untuk yang keempat ini adalah racking atau hampir sama seperti menggaruk, cuman di sini ada tekanan pada jari-jari tangan kita seperti ini. Baik, cukup. Kita tutup dengan eflorase, yaitu seperti ini. Memutar. Selesai. Jangan lupa kita bersihkan. Alhamdulillah, di sini saya sudah melakukan praktek masas manipulasi pada bagian otot tungkai bagian depan, belakang, perut, dada, dan punggung guna memenuhi tugas UTS mata kuliah masas olahraga
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.